Nama Fanny Crosby tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi kita yang banyak berkecimpung dalam pelayanan musik di gereja. Dengan lebih dari 8.000 himne dan gospel yang telah digubahnya, ia dikenal sebagai The Queen of Gospel Songwriters atau Ratu para penggubah nyanyian gospel atau nyanyian rohani. Ia juga mendapat julukan Mother of Modern Congregational Singing in America karena nyanyian-nyanyian ciptaannya banyak digunakan dalam revival atau kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di seluruh Amerika oleh Ira David Sankey dan Dwight Lyman Moody menjelang akhir abad ke-19, dan pengaruhnya masih terasa di seluruh dunia hingga saat ini. Salah satu hal yang membuat nyanyian-nyanyian ciptaan Crosby sangat indah dan berkesan bagi pendengarnya adalah karena kemampuannya untuk mengembangkan teknik yang disebut hipotiposis, yaitu menggambarkan suatu adegan atau peristiwa dengan kata-kata yang begitu jelas dan tajam, sehingga seolah-olah kita dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Dan yang lebih mengagumkan dari hal ini adalah kenyataan bahwa Crosby sendiri sebenarnya tidak dapat melihat, karena ia mengalami kebutaan sejak 6 minggu setelah kelahirannya. Salah satu nyanyian yang dengan baik menggambarkan kemampuannya ini adalah sebuah nyanyian yang berjudul Jesus Keep Me Near the Cross, atau yang sering juga disebut Near the Cross atau In the Cross. Oleh Lembaga Literatur Baptis, nyanyian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pada Kaki Salibmu dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 368. Tema utama nyanyian ini adalah mengenai kemuliaan salib, seperti yang terdapat dalam refrennya yang berbunyi, Salibmu, salibmu yang kumuliakan, atau dalam bahasa aslinya, in the cross, be my glory ever. Ini adalah sebuah tema yang sangat populer pada akhir abad ke-19 yang terkenal dengan sebutan era romantik. Salib yang merupakan alat hukuman, penderitaan, dan kehinaan dipertemukan dengan anugerah, pemulihan, dan kemuliaan surgawi yang dinantikan dan diharapkan. Romantisme yang menyatukan kehinaan dan kemuliaan ini adalah juga tema favorit Crosby. Ia pernah mengatakan bahwa kebutaannya itu adalah karena anugerah Tuhan, dan ia bersyukur untuk hal itu. Seandainya kepadanya ditawarkan untuk besok dapat melihat, ia akan menolaknya, karena mungkin ia tidak akan lagi menyanyikan pujian kepada Tuhan jika perhatiannya teralihkan oleh keindahan yang ada di sekelilingnya. Kontras antara kehinaan dan kemuliaan ini juga tampak jelas dalam setiap bait nyanyian ini. Dalam bait pertama, salib yang adalah alat penyiksaan yang menyakitkan menjadi sumber air yang memancarkan aliran yang menyembuhkan bagi semua orang. A precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi air hayat Golgota, pancaran yang agung. Dalam bait kedua, salib yang adalah lambang kebencian dan penghukuman menjadi sumber kasih dan anugerah, love and mercy. Bahkan dari salib itu memancar sinar dari sang bintang fajar yang terang, yang adalah sebutan bagi Tuhan Yesus sendiri. Di bait kedua ini, Crosby menggunakan teknik hipotiposis untuk menggambarkan cahaya yang menyinari dan melingkupi kita dengan begitu nyata, seakan-akan cahaya itu merangkul kita. There, the bright and morning star shed its beams around me. Sayangnya penggambaran yang indah ini kurang tampak dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang berbunyi sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Teknik hipotiposis ini semakin jelas lagi dalam bait ketiga dengan penggambaran mengenai scenes atau adegan-adegan salib yang melintas di hadapan kita ketika kita mengenang peristiwa pengorbanan Sang Anak Domba Allah. Juga dengan bayangan salib Kristus yang menaungi kita ketika kita melangkah dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows over me. Dalam setiap bait terdapat frasa near the cross yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pada kaki salibmu dan menjadi judul nyanyian ini baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
Frasa ini menjadi kerinduan kita untuk senantiasa berada dekat dengan Kristus. Namun dekat saja tidak cukup. Karena itu di bagian refrain, frasa ini berubah menjadi in the cross atau di dalam salib. Karena hanya dengan berada di dalam Kristus saja, kita sungguh dapat merasakan kemuliaan surgawi. Dan akhirnya di bait keempat atau terakhir, ada penggambaran paling indah mengenai penantian di kaki salib. Ketika kita berharap dengan penuh iman bahwa kelak di seberang sungai kita akan sampai ke pantai emas, yaitu surga. Di sini Crosby menggunakan frasa watch and wait, yang berarti berjaga dan menanti. Tapi kata watch juga bisa berarti memandang. Dan maknanya menjadi sangat dalam ketika kita menyadari bahwa Crosby sendiri tidak bisa melihat. Sehingga kita tahu bahwa Crosby menuliskan bait ini dengan mata imannya. Dikisahkan bahwa Moody pernah bertanya kepada Crosby, jika ada satu permintaannya yang dapat dikabulkan, apakah yang akan ia minta? Moody menduga bahwa Crosby akan minta agar matanya dapat melihat. Namun seperti yang sudah kita ketahui, Crosby tidak meminta hal itu. Ia menjawab, jika aku dapat memiliki satu permohonan, aku akan meminta agar tetap buta seumur hidupku. Moody terkejut dan bertanya, mengapa demikian? Crosby menjawab, karena setelah buta selama bertahun-tahun, maka sekarang wajah pertama yang aku ingin lihat adalah wajah Yesus. Kiranya kerinduan Crosby untuk memandang wajah Yesus muka dengan muka itu juga menjadi kerinduan kita semua. Dan sampai saat itu tiba kelak, mari kita tetap berada dekat dengannya di kaki salibnya. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.